Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Rektor Universitas Padjadjaran ke-10, hadir di sini sekaligus beliau adalah Ketua Senat Akademik Profesor Dr. Ganjar Kurnia dan Rektor ke-11 Profesor Trihanggono Ahmad. Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, tadi kita sudah dengar sambutan Ketua Majelis Wali Amanat. Di sini juga hadir Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, Prof. Ari Bainus, dan para anggota Majelis Wali Amanat. Anggota Senat Akademik, anggota Dewan Profesor, di sini juga hadir beberapa profesor, anggota Dewan Profesor, para pimpinan universitas, wakil rektor, para dekan, dan pengelola tentunya saja, serta dosen dan tenaga kependidikan Universitas Padjadjaran. Yang terhormat Ketua Ikatan Alumni, Ketua BEM Kema, serta para pengurus Dharma Wanita Persatuan, serta para orang tua dan wisudawan yang kami banggakan. Para mahasiswa yang hadir di luar, kemudian juga mahasiswa merangkap panitia di sini, dan juga para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen seperti hari ini memiliki keistimewaan luar biasa tentu saja bagi kita semua, khususnya para wisudawan dan orang tua. Maka mari kita bersama mengaturkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita mengikuti Majelis Upacara Wisuda lulusan Universitas Padjadjaran ini dalam suasana yang bahagia dan tentu saja optimis. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, Majelis Upacara Wisuda yang kembali dilaksanakan di ruangan bersejarah Geraha Sanusi Harjadinata, Kampus Iwa Kusuma Sumantri di Pati Ukur ini merupakan gelombang kedua di tahun ajaran 2022-2023. Seakan mendukung kembali normalnya kegiatan akademik dan dicabutnya status pembatasan memasuki wilayah kampus. Upacara kali ini dihadiri mayoritas secara tatap muka hadir di sini. Dengan izin Allah sebanyak 1.301 orang dari 1.363 wisudawan yang mendaftar memutuskan hadir langsung di aula ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Sisanya 62 orang hadir melalui saluran daring. Namun UNPAD tetap berusaha mempersembahkan layanan terbaik kepada seluruh peserta wisuda ini, maka kita gelar secara hybrid. Karena sedikit atau banyak peserta yang daring adalah tetap bagian dari kita semua wisudawan Universitas Padjadjaran yang membanggakan. Mari kita sambut teman-teman wisudawan yang berada di luar ini, tentu saja dengan tepuk tangan bagi mereka. Terima kasih. Para wisudawan yang kami banggakan, menjadi wisudawan setelah berjuang selama bertahun-tahun menuntut ilmu di perguruan tinggi Universitas Padjadjaran tentu merupakan suatu pencapaian yang istimewa. Suka duka pasti banyak, tapi kami percaya insya Allah lebih banyak sukanya daripada dukanya. Dari sinilah seorang mahasiswa berganti status menjadi resmi sebagai alumni. Terlepas dari kondisi beberapa di antara saudara-saudara yang melanjutkan studi selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi. Maka memang sudah seharusnya saudara semua merayakan peristiwa bahagia ini dengan penuh rasa syukur bersama keluarga, teman, dan orang-orang tersayang. Karena momen ini adalah momen keberhasilan Anda mempelajari ilmu pengetahuan melalui seluruh rintangan dalam studi dan merupakan titik nyata untuk berbuat yang terbaik untuk mengamalkan di tengah masyarakat. Namun bukan berarti momen pembelajaran saudara sudah selesai. Saya pada khususnya berharap agar saudara tidak berhenti belajar,
kami mengusulkan, yaitu Anda tetap terus mengasah akses pembelajaran pengetahuan dimanapun Anda kelak berada, karena di tempat manapun Anda bisa akses ilmu pengetahuan, dan itu nantinya akan menjadi semakin membentuk human capital yang saudara miliki, dan kemudian tentu kami menanti kontribusi Anda semua berbasis intelektualitas dalam setiap kegiatan. Saya perlu mengingatkan bahwa menjadi lulusan setelah dari 2 tahun pandemi ini tentu membawa tantangan sendiri. Anda akan terjun ke masyarakat di era post-COVID dengan berbagai keunikan dan kebiasaan barunya. Tentunya apa yang Anda hadapi kelak bukan hal yang sederhana, tetapi kami yakin dengan bekal Anda sudah lulus dari Universitas Padjadjaran, kami yakin Anda dapat menghadapi semua tantangan dan merealisasikan semua peluang, sehingga akan membantu Anda untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Tentunya tidak hanya tekad, tidak hanya cita-cita, bekal keterampilan dan pengetahuan yang Anda miliki itu menjadi modal baik. Kami harapkan Anda semua lulusan akan menjelma menjadi talenta yang berkualitas. Talenta di sini yang dimaksud adalah sebagai manusia yang adaptif, lincah, mampu membaca peluang dengan kreatif, mampu menghadapi tantangan dan optimis, sekaligus mampu menularkan optimisme kepada orang lain dan masyarakat. Itulah yang kami sebut sebagai talent lulusan Unpad yang berkualitas dan unggul, yang kelak mampu berprestasi, produktif, dan berkontribusi pada kemaslahatan umat, kemaslahatan yang dirasakan oleh keluarga hingga masyarakat luas. Para undangan yang kami hormati dan para wisudawan yang kami banggakan. Kami sebagai penyelenggara pendidikan di Universitas Padjadjaran sangatlah bangga akan keberhasilan para peserta didik yang berhasil menjadi alumni dengan kualifikasi sebagai lulusan perguruan tinggi. Kebanggaan kami tidak berhenti hari ini saja, karena kami tidak akan begitu saja membiarkan saudara-saudara berjalan sendiri. Alumni bagi kami adalah bagian keluarga besar Universitas Padjadjaran, sekaligus aset Universitas Padjadjaran. Sosok alumni yang mampu menunjukkan peran dan manfaat bagi bangsa dan negara, serta keluarga tentu saja sangat penting bagi kami. Selain tentunya menjadi ukuran keberhasilan para alumni sendiri, hal itu juga adalah pembuktian kualitas pembelajaran Unpad yang akan meningkatkan daya saing lulusan. Untuk itu, kompetensi personal dan kompetensi sosial penciri lulusan berdaya saing dan unggul perlu dipupuk terus agar karir lulusan kelak di masyarakat akan terus meningkat. Disinilah pentingnya pemberlakuan konsep pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Teruslah belajar bersama masyarakat dan rekan kerja, jangan berhenti menggali ilmu sambil berkarir dan berinovasi. Jangan lupa Unpad juga memfasilitasi saudara yang masih ingin belajar dengan menyediakan berbagai kesempatan pelatihan dan pengajaran terbuka untuk umum melalui fasilitas hybrid dan daring. Kami memiliki platform Luhung bentuk MOOC. Kami juga memiliki perpustakaan elektronik, serta komunitas yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran. Jadi silahkan setelah ini Anda masih terus menjalin interaksi dengan Universitas Padjadjaran. Sekaligus kami pun mengharapkan umpan balik dan dukungan dari alumni untuk kemajuan Unpad, baik melalui tracer study maupun berbagai kesempatan untuk kembali ke kampus berbagi pengalaman dan ilmu kepada para adik-adik mahasiswa kelak. Jadi wisudawan yang kami banggakan, kalaupun nanti setelah Anda memasuki dunia kerja ataupun sekolah, jika ada survei tentang tracer study, mohon bantuannya.
Jika ada lembaga-lembaga internasional bertanya kepada Anda kelak jika Anda menjadi pimpinan di perusahaan atau institusi, maka survei tersebut mohon dibantu diisikan. Itu menandakan bahwa para alumni UNPAD itu adalah eksis di masyarakat, syukur bisa direkognisi di tingkat internasional. Wisudawan para alumni UNPAD yang berbahagia, berdasarkan pemantauan pada universitas-universitas unggul di dunia, peran alumni sekali lagi menjadi sangat penting dan strategis untuk kemudian meningkatkan kualitas UNPAD di masa mendatang. Tidak heran apabila dalam penilaian akreditasi internasional, peran alumni disinggung menjadi salah satu parameter penilaian. Maka dari itu, Universitas Jajaran tidak boleh menutup kesempatan bagi alumni yang peduli untuk berkontribusi meningkatkan kualitas kampus. Selain kesempatan luas yang diberikan kepada alumni profesional untuk berbagi ilmu dan pengalaman di kelas, kami juga mengundang para alumni untuk menjadi pengajar di kampus atau menjadi tutor pembimbing bagi mahasiswa-mahasiswa masih aktif. Kami juga mengundang para alumni untuk menjadi narasumber dan seterusnya. Dengan demikian, kami sangat terbuka untuk mengundang alumni semua untuk tetap berkontribusi pada kemajuan UNPAD. UNPAD juga membuka wadah yang disebut dengan Endowment Fund, tadi disebutkan oleh Ketua Majelis Wali Amanat atau dana abadi, yang sebetulnya juga dilakukan oleh universitas besar di dunia dan Indonesia. Dana abadi ini diartikan sebagai dana hasil donasi yang dikelola atau diinvestasikan secara khusus agar terus meningkat, bertambah, namun dananya tidak akan berkurang. Dananya akan disimpan sepanjang masa, hasil investasinya untuk membantu kemajuan Universitas Pajajaran, apakah bentuknya beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu dan lain-lain. Dengan demikian sekali lagi bahwa UNPAD akan masuk mensejajarkan diri dengan perguruan tinggi terbaik di dunia dan Indonesia. Mohon kiranya dengan dana abadi ini apakah nanti kelak, sekali lagi kami doakan saudara sukses berkarir, maka melalui platform dana abadi para alumni juga bisa melakukan kontribusinya. Para undangan yang kami hormati serta wisuda yang kami banggakan, sudah selayaknya saudara-saudara berbangga telah menjadi bagian dari Universitas Pajajaran. Karena sampai hari ini UNPAD terus menuai berbagai prestasi baik nasional maupun internasional. Seperti yang tadi disebutkan dalam pidato Ketua Majelis Wali Amanat. Dalam prestasi anugerah Dikti-Ristek di akhir 2022, UNPAD juga memperoleh banyak penghargaan. Serta peningkatan pada pemeringkatan QS World University Ranking 2023, juga QS by Subject, maka dipastikan bahwa sebetulnya lulusan UNPAD dapat seyogyanya menjadi lulusan unggul sejajar dengan lulusan perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan di dunia. Ditambah lagi begitu banyak para dosen, tenaga pendidikan serta mahasiswa UNPAD yang telah menyumbangkan berbagai prestasi luar biasa hingga akreditasi institusi UNPAD menjadi unggul, belum lagi akreditasi berbagai program studi terakreditasi unggul dan terakreditasi internasional. Saya sungguh mengapresiasi berbagai prestasi ini. Semua pencapaian tersebut telah membawa harum nama Universitas Pajajaran secara nasional dan internasional. Sungguh tidak mengherankan apabila menjelang penerimaan mahasiswa baru, UNPAD menjadi salah satu perguruan tinggi terfavorit dan terbanyak peminatnya. Prestasi luar biasa diraih oleh para wisudawan. Terima kasih. Jadi artinya saudara harus berbangga karena masuk UNPAD tidak mudah, mungkin keluarnya juga tidak mudah. Sehingga tentu saja jadikan momentum ini untuk menunjukkan bahwa Anda adalah manusia berkualitas Indonesia. Prestasi luar biasa diraih para wisudawan hari ini juga kami apresiasi. Secara khusus juga mengaturkan apresiasi pada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk setiap jenjang. Saya bacakan, Anda tetap yang terbaik, tapi ini adalah ada penghargaan. Pertama, wisuda terbaik program doktor diraih oleh Saudara Puspasari.
Dari program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran dengan 3 publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus Q1 dan 2 publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus Q2. Selanjutnya, wisudawan terbaik program magister diraih oleh Saudara Kisti Aulia Khoiri dari program studi farmasi, Fakultas Farmasi dengan 4 publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus Q1. Luar biasa kan? Kemudian, wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Bayu Indrayana Irsyad dari program studi obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran dengan publikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus Q3. Kemudian wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Nur Hayati dari program studi apoteker Fakultas Farmasi dengan publikasi jurnal ilmiah nasional terindeks Sinta 3. Nah, kali ini pasti hadir di sini. Wisudawan terbaik dari program sarjana diraih oleh Saudara Akila Puspita Anggraeni dari program studi psikologi Fakultas Psikologi. Silahkan berdiri. Baik. Kemudian, ini juga hadir di sini, wisudawan terbaik dari program sarjana terapan diraih oleh Saudara Dinda Elton Putri dari program studi administrasi pemerintahan. Baik, terima kasih. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya, juga tampaknya hadir di sini, apresiasi khusus kami berikan kepada wisudawan paling senior secara usia. Berasal dari program doktor yaitu Saudara Titi Purwandari dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan usia 63 tahun 7 bulan 10 hari. Hadir Ibu Titi Purwandari ya? Baik, terima kasih. Baik. Juga kepada wisudawan termuda yang berasal dari program sarjana yaitu Saudara Natsma dari program studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam usia 20 tahun 4 bulan 18 hari. Hadir, silakan berdiri. Hadir. Oh baik, terima kasih. Hadirin undangan yang berbahagia. Di akhir pidato ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para profesor, para dosen, para tenaga kependidikan yang telah melayani dan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan dan juga berbagai kegiatan kemahasiswaan. Juga terima kasih pada panitia pelaksana wisuda yang telah bekerja keras mensukseskan acara prosesi ini. Serta terima kasih pada hadirin yang terhormat, para wisudawan, para orang tua, dan para tamu undangan yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti upacara wisuda ini dengan hikmat. Sebelum diakhiri, izinkan saya memberikan beberapa bait pesan kepada para wisudawan. Ini pesannya tulus, mohon didengarkan. Sampailah Tuan di penghujung jalan. Tinggalkan residu dalam kenangan, akan upaya nan gelisah penuh tantangan, seiring usia yang semakin surut pengalaman. Tuan gelisah karena usia, takut masa tiba sebelum berjaya. Bila Tuan rasa takkan sampai juara, ingatlah apa yang dikata Pujangga Rendra. Sesungguhnya kita bukan debu, meski kita telah reot, tua renta dan kelabu, kita adalah kepribadian dan harga kita adalah kehormatan kita. Tolong jaga kehormatan masing-masing. Karena itu wisudawanku yang membanggakan, jadilah pribadi yang dikjaya dengan ilmu. Memilikimu adalah satu kehormatan. Sekarang saatnya untuk jaga nama Pajajaran, alma matermu selalu. Terima kasih.
Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua, tolong jaga kesehatan dan harus tetap bahagia. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.